warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ditya dari Manajemen Rekod C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tata kelola informasi dan manajemen rekod dalam organisasi publik. Manajemen rekod adalah informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi atau perorangan dalam transaksi bisnis atau kegiatan dan disimpan sebagai bukti transaksi atau kegiatan. Sementara arsip ialah rekod yang tidak lagi digunakan untuk keperluan masa kini, namun tetap dilestarikan karena nilai pembuktian atau informasionalnya merupakan sebuah informasi yang harus dipelihara dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan untuk mengelola rekod disebut sebagai manajemen rekod. Manajemen rekod saat ini telah berkembang terlepas dari standarisasi sebagai dalam melaksanakannya. Sedangkan tata kelola informasinya sangat dibutuhkan terutama dalam proses penyelenggaraan di setiap organisasi. Di setiap organisasi memerlukan tata kelola informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan organisasi. Pentingnya tata kelola informasi bagi organisasi yang sesuai dengan penyelenggaraan proses kinerja terhadap organisasi tersebut, karena tanpa adanya informasi yang dikelola terlebih dahulu tentu akan membuat organisasi tersebut menjadi terbengkalai. Salah satu tahapan dalam tata kelola informasi adalah penerapan IRM atau manajemen rekod elektronik. Penerapan IRM dimulai dari inventaris rekod yang ada, kemudian menentukan masa retensinya hingga melakukan disposisi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. BPJS Kesehatan dapat melihat memiliki beberapa bagian yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola informasi. BPJS Kesehatan juga telah menerapkan penerapan IRM sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Implementasi jadwal retensi dengan program input otomatis yang menafsirkan periode retensi ini adalah cara yang terbaik untuk memastikan bahwa rekod disposisi pada waktu yang tepat dan sejak audit disposisi dipertahankan. Penjadwalan disposisi rekod elektronik lebih mudah daripada rekod cetak. Akan tetapi pemusnahan yang dilakukan tidak simpel memencet tombol saja. Harus ada proses verifikasi dalam melakukan pemusnahan total sebuah rekod. Setelah itu perlu dilakukan pemeliharaan total retensi yang sedang berlangsung. Setelah rekod untuk unit bisnis atau jadwal pengembangan master, harus ada kebijakan untuk mengaudit dan memastikan bahwa kebijakan tersebut telah diikuti. Persyaratan utama untuk mempertahankan jadwal retensi secara hukum dan menghadapi tantangan hukum dengan cara mendukung informasi dan teknologinya semakin canggih sehingga mempermudah dalam proses penciptaan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi pada penerima informasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi seperti ini mempermudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknologi informasi merupakan pendukung utama bagi penyelenggara proses globalisasi. Dengan perkembangan teknologi informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat tersampaikan, dan semakin besar pula informasi yang dialirkan dengan jangkauan dan dampak global bagi penerima teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi sehingga lebih mempermudahkan dalam menjangkau informasi yang dibutuhkan. Kelangsungan operasional suatu organisasi tidak terlepas dari peran tata kelola informasi. Dalam organisasi tersebut memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai strategis. Organisasi publik yang akan menjadi contoh pembahasan yaitu BPJS Kesehatan. BPJS merupakan salah satu lembaga memberikan bantuan pada masyarakat seluruh Indonesia untuk menjalankan sosial kesehatan. Dari ke-10 prinsip tata kelola informasi yang baik, kita sudah dapat menemukan kegiatan-kegiatan yang memenuhi prinsip tersebut. BPJS memiliki susunan kebijakan tata kelola teknologi informasi yang diterapkan oleh direksi sebagai acuan pelaksanaannya. Selain itu ada pula pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengelolaan informasi organisasi juga memiliki aturan-aturan yang harus diikuti dan diawasi oleh komite audit untuk melihat apakah organisasi ini telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada
sebagai organisasi publik yang wajib mengumumkan informasi yang menjadi hal publik. Dewan pengawas dan direksi harus memastikan pelaksanaannya agar terwujud cita-cita good governance di organisasi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga telah menggunakan sistem arsip elektronik untuk mengelola arsip di BPJS Kesehatan. Walaupun kita tidak dapat melihat secara rinci bagaimana proses inventarisnya, penerapan jadwal retensi hingga disposisinya, namun temuan yang menyatakan BPJS Kesehatan melakukan pengelolaannya arsipnya dan memperhatikan regulasi dan hukum yang berlaku dapat menyatakan pengelolaan arsip mulai dari pendataan sampai dengan disposisi di BPJS Kesehatan telah berjalan sesuai pedoman yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan arsip di BPJS berada di bawah Departemen Administrasi. Melalui website BPJS Kesehatan, kita dapat menemukan bahwa BPJS Kesehatan mengelola arsip digital. Website tersebut hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang dan tidak terbuka untuk publik. Namun karena website tersebut ditempatkan di internet, kita dapat melihat tampilan luarnya dan memastikan bahwa BPJS Kesehatan memiliki sistem e-recordnya sendiri. Menurut IDSN melakukan kajian terkait penyederhanaan jaminan sosial yang bertujuan agar pelaksanaan JKN menjadi lebih optimal, berorientasi pada pelayanan peserta. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pertama dilakukan penguatan dari sisi BPJS Kesehatan. Salah satunya harus menjalankan program JKN yang berorientasi peserta. Seluruh peserta harus terpenuhi haknya dalam mendapatkan akses pelayanan JKN disertai kendali mutu yang baik. Selain itu, BPJS Kesehatan pun harus memastikan integrasi yang baik dan dengan berbagai pihak penyelenggaraan. Bukan hanya melibatkan BPJS saja, tetapi juga Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Bicara kepesertaan memang bisa jadi tanggung jawab BPJS, tapi akses pelayanan kesehatan itu terkait Kemenkes terkait obat ke BPOM dan BKKBN pun menjadi peran ini untuk harus menjadi mindset awal, tidak bisa hanya diselesaikan dengan BPJS. Pembenahan tata kelola mencakup dengan lintas lembaga dan di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri terkait aspek internal agar direksi melihat upaya penguatan tata kelola dalam konteks keseimbangan permintaan dan penawaran supply and demand. BPJS Kesehatan memegang peranan dalam memenuhi aspek supply dalam satu unit yang utuh dan terintegrasi. Hal tersebut berarti layanan mudah diakses, memiliki fasilitas dan mutu yang baik, serta terjamin dari sisi pembiayaannya. Adapun aspek demand berada di pihak masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan BPJS sebagai jaminan sosial. Aspek supply harus selalu mampu memenuhi dan mengetahui kondisi permintaan yang ada. Oleh karena itu harus berorientasi demand side tata kelola terkait supply menjadi fokus kami untuk memperbaiki ke depannya. Ini tidak mudah. Indonesia bukan hanya Jakarta yang memiliki berbagai masalah dan disparitas, tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh BPJS, ujar Yudi, ketua dari BKN atau Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, menyatakan bahwa pembangunan layanan kesehatan menjadi tanggung jawab besar yang harus segera dilaksanakan. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat dalam peningkatan tata kelola program JKN ini. Di dalam BPJS Kesehatan memiliki dua tingkat pelayanan. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non-spesialistik yang mencakup 1. Administrasi pelayanan, 2. Pelayanan promotif dan preventatif, 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, 4. Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, 6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis, 7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, dan terakhir rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. Selain itu, terdapat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup 1. Rawat jalan, 2. Administrasi pelayanan, 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan kontribusi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, 4. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi media, 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,
6. Pelayanan alat kesehatan implan. 7. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis. 8. Rehabilitasi medis. 9. Pelayanan darah. 10. Pelayanan kedokteran forensik. 11. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. 12. Rawat inap yang 13. Perawatan inap non intensif. 14. Perawatan inap di ruang intensif. 15. Pelayanan kesehatan lain yang diterapkan oleh Menteri. Total program JKN saat ini yaitu 202. Saat ini BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit. Direktur Utama BPJS Fahmidis mengatakan ada fraud atau penyimpanan di perusahaan yang menyebabkan defisit. Karena itu BPJS terus menaikkan iuran agar defisit mereka tidak membengkak tiap tahunnya. Berdasarkan fakta yang kini sedang ramai di masyarakat, kita bisa menangkap bahwa ada kesalahan dalam tata kelola informasinya. Kesalahan itu bisa saja dilakukan dengan sengaja atau tidak. Yang jelas, defisit yang dialami oleh BPJS merupakan bukti dari sistem yang gagal dan harus diperbaiki dengan melihat kembali prinsip untuk menjadikan tata kelola informasi yang berhasil. BPJS harusnya bisa kembali memperbaiki program tata kelola informasinya agar organisasi dapat kembali berjalan dengan lebih baik.